kita semua. Kita jumpa kembali dalam acara Bedah Editorial Radar Selatan hari ini, tepatnya Selasa 8 Februari 2022. Nah, yang membedakan hari ini dengan hari-hari sebelumnya, hari ini saya hadirkan salah satu reporter Radar Selatan yang merasakan langsung seperti apa berita-berita di luar. Nah, saya langsung saja perkenalkan beliau. Ya, jadi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu reporter Radar Selatan, Basok Marewa. Ya, apa kabar ini? Saya lepas maskernya supaya santai begitu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi teman-teman pemirsa Radar Selatan yang kita sebut sebagai sahabat Radar Selatan. Iya. Perkenalkan, nama saya Basok Marewa. Saya salah satu reporter di koran harian Radar Selatan. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas dulu soal berita yang kita sajikan ke pembaca. Yang pertama itu soal adanya beberapa lembaga yang menuntut Pemda soal polemik penataan Pantai Merpati. Bisa diceritakan tidak? Bagaimana itu sebetulnya kisru di sana di Pantai Merpati? Kan kemarin Pak Bupati sudah siapkan relokasi. Apa sebetulnya sih tuntutan mereka ini? Kalau sebenarnya berita ini, Kak, dia gabungan lembaga ini dia menyampaikan tuntutannya kemarin melalui press release pada hari Minggu, kemarin ya. Jadi ada beberapa sejumlah lembaga yang tergabung dalam apa lagi namanya solidaritas Pantai Merpati ini, yang dari berbagai perspektif tentunya, mulai dari lembaga lingkungan hidup, hukum, lembaga sosial dan lain-lain, itu tergabung dalam satu aliansi yang menuntut pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang telah melakukan yang menurutnya lembaga ini penggusuran secara semena-mena, penggusuran secara sepihak yang berdasarkan berita ini menurutnya dapat menimbulkan masalah sosial yang baru atas penggusuran yang terjadi di sana. Jadi sejumlah lembaga yang tergabung dalam aliansi ini, yakni mulai dari Agra Bulukumba, FPR Sulsel, LBH Makassar, Walhi, satu lembaga lagi Extinction Rebellion. Itu lembaga-lembaga yang tergabung yang kemudian melakukan tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, sejauh ini sudah ada tidak tanggapan dari Pemda soal ini tadi tuntutan para lembaga ini? Kalau terkait tuntutan yang baru-baru ini sebenarnya belum ada jawaban dari Pemda, tapi kalau sebelum teman-teman yang tergabung dalam gabungan lembaga ini, sebelum mereka melakukan konferensi pers, memang Pemda telah merespon tuntutan sebelumnya dari warga yang meminta tempat relokasi. Pemda menyiapkan tempat relokasi itu di Situ Baru. Situ Baru itu mungkin kurang lebih 3 km lah dari tempat warga saat ini atau sebelumnya. Tetapi banyak warga yang atau rata-rata warga di sana menolak untuk pindah ke sana, ke tempat relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Alasannya kan sudah ada disiapkan. Karena kalau menurut warga, tempat relokasinya di sana pertama dianggap tidak layak, yang kedua jaraknya jauh dari tempat mereka untuk kemarin beraktivitas mencari pekerjaan. Kan warga rata-rata di sana bekerja sebagai pemungut rumput laut atau bahasa sananya dia menyebutnya payabu. Payabu ini dia berprofesi memungut rumput laut yang ada di laut. Kemudian itu yang mereka kumpulkan lalu jual ke pengepul. Tapi kan aktivitas memungut rumput lautnya itu pas di sekitaran lokasi yang tempat mereka digusur. Kalau mereka menganggap bahwasanya kalau mereka dipindahkan ke Situ Baru, dia akan kesulitan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya yang sekolah kan rata-rata sekolah di sekitar tempatnya yang digusur. Itu alasan kedua, katanya jaraknya anaknya untuk bersekolah itu jauh. Makanya ada beberapa warga yang tidak sepakat untuk direlokasi ke Situ Baru. Nah, itu tadi alasan ada beberapa anak sekolahnya yang jauh dari ini, terus tempat usahanya.
Terus sudah ada respon Pemda tidak? Kalau soal itu sejauh ini belum ada. Nah itu yang menarik untuk edisi berikutnya mungkin kita tahu sama tahu Pemda menyiapkan solusi soal itu tadi. Betul. Soal satu tadi soal pendidikan anak-anaknya, soal kedua soal aktivitas keseharian mereka. Oke. Jadi kita lanjut lagi mungkin dan tambahan lagi Kak soal ini. Selain lembaga yang bersolidaritas ini, kalau sebelumnya memang sudah banyak solidaritas yang mengalir dari luar. Ada dari teman-teman mahasiswa, dari lembaga-lembaga lainnya yang mereka turut bersolidaritas terhadap penggusuran Panti Mapati dan macam-macam bentuk solidaritasnya. Ada yang di sana melakukan apalagi namanya istilahnya yang merehabilitasi anak-anak yang mungkin merasa trauma karena digusur. Dan ada yang memberikan bantuan berupa makanan dan lain-lain. Intinya ada kayak trauma healing gitu. Iya. Oke, menarik mungkin saya rasa kalau soal itu. Nah yang dibutuhkan pembaca sebetulnya ini apa tanggapan Pemda? Itu mungkin tugas kita di redaksi untuk menyiapkan apa-apa tuntutan di lembaga dan warga. Oke, cukup mungkin kalau soal itu kita beralih lagi ke berita selanjutnya soal tantangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kepada pihak kepolisian khususnya Polres Bulukumba soal dugaan adanya penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan oknum distributor di Bulukumba. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebetulnya pernyataan dari pihak Pemda, pihak Polres Bulukumba. Ini sebenarnya juga berita yang menarik Kak, karena kan tantangan dari Pak Mentan ini tidak terlepas dari keresahan-keresahan warga yang muncul soal kelangkaan subsidi lah, harga subsidi di atas head dan macam-macam. Dan tetapi justru di pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bulukumba itu membantahkan jika ada permainan sejauh ini sampai saat ini ada permainan permainan distributor ataukah mafia pupuk dalam tanda kutip. Kalau menurutnya di pihak Polres Bulukumba kemarin yang saya wawancarai Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Yusuf, kalau sejauh ini belum ada yang ditemukan kecurigaan yang disampaikan oleh banyak petani, banyak masyarakat soal ada mafia pupuk. Karena kalau di Polres Bulukumba sendiri sudah melakukan sementara melakukan investigasi di lapangan soal itu, dan rata-rata distributor yang ditemui menurut Polres Bulukumba itu rata-rata semua menjual dengan harga yang sudah ditentukan, tidak ada yang menjual di atas harga. Kalaupun misalnya ada yang ditemukan harga di lapangan yang katanya ini Pak Yusuf, katanya kalaupun misalnya ada harga pupuk yang di atas harga head itu karena ada biaya angkutnya Kak, yang tidak dibiayai oleh yang tidak dialokasikan dari pemerintah. Biaya angkutnya ini yang kemudian yang dianggap sebagai kelebihan harga selama ini. Dan biaya angkut ini bukan diberikan bukan diterima oleh penjual, tapi diberikan kepada yang mengangkut itu. Walaupun misalnya dia satu kali membayar, tapi biaya angkut itu tetap diberikan dipisahkan kepada yang pengangkut. Jasa transportasinya. Jasa transportnya. Tapi memang kalau ini menjadi keresahan publik khususnya di petani soal pupuk ini. Jadi sampai saat ini walaupun itu masih temuan itu yang tadi yang tertulis di berita ini masih temuan sementara Polres Bulukumba, dan di Polres Bulukumba masih tetap terus menjalani mendalami kasusnya. Gitu. Oke, jadi soal pupuk mungkin sudah dijelaskan sama tadi teman kita Pak Sumarewa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa Pak Sumarewa inilah orang yang terjun langsung di lapangan. Jadi secara psikologi dia yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya soal ini berita kriminal ini. Jadi di hari yang sama pada saat Pak Mentan datang ke Desa Bialo, malamnya itu terjadi pembunuhan.
ini dalam satu hari terjadi dua. 24 jam. Nah, belum cukup 24 jam ini. Ini Bisa. ada satu kasus pembunuhan di desa Bialo, gitu ya. Ini liputan langsung kemarin sudah ini ada tidak yang bisa apa maksudnya bisa dijelaskan tidak seperti apa sebetulnya kronologinya? Kalau dari berita yang terbit di Radar Selatan hari ini Kak, sebenarnya ini berita merupakan hasil press release dari Polres Bulukumba. Iya. Jadi dari berita ini diduga bahwasanya pembunuhan yang terjadi di desa Bialo itu dilatar belakangi oleh masalah lama. Namun yang pelaku ini mengaku dia membela diri. Karena pada awalnya yang ternyata senjata tajam yang digunakan membunuh itu adalah senjata tajam milik korban. Senjata makan tuan begitu. Bisa jadi begitu pemaknaannya Kak. Karena memang betul kalau berdasarkan hasil press release kemarin itu ya yang mengancam duluan adalah si korban ini. Dia berpapasan di jalanan, tepatnya di jembatan gitu. Kemudian si korban yang pertama kali menantang si pelaku. Kemudian terjadilah cekcok sampai pelaku ini lari karena dia merasa dikejar, dia berhenti. Situ terjadi perkelahian dan pelaku sempat terkena juga Kak. Dia lari ke tengah sawah kalau tidak salah. Di sana terjadi lagi perkelahian sampai pelaku memukul korbannya menggunakan balok atau apa kayu sehingga korban ini tersungkur. Dan disitulah senjata tajamnya itu diambil direbut oleh pelaku kemudian menusuk bagian leher. Oke. Sebetulnya kalau mau diceritakan agak ngeri Kak. Sebetulnya. Tapi untuk lebih lengkapnya kita pemirsa dari Radar Selatan bisa membaca langsung di edisi hari ini Selasa 8 Februari 2022. Tapi tambahan lagi Kak, dari kasus ini sebenarnya merupakan semakin menambah kasus berdarah di Kabupaten Bulukumba. Satu hari sebelumnya pada saat malam minggu kemarin kan juga ada kasus pembusuran. Minggu sebelumnya juga ada kasus lagi dan hampir setiap pekan Kak selalu ada kasus-kasus berdarah di Kabupaten Bulukumba. Itu yang menurut saya jadi PR dari polisi nih untuk bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Selain PR dari aparat keamanan kan juga merupakan tugas kita bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oke, makasih. Sekarang yang lanjut lagi ada di kolom feature ini juga. Ini yang saya lihat ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat di luar soal vaksin dosis ketiga kembali dicanangkan. Nah, bisa jelaskan seperti apa lagi dosis ketiga? Jadi masyarakat nanti ini mereka kan masyarakatnya sudah melakukan vaksin pertama 1, 2. Nanti lanjut lagi ketiga dong. Seperti itu. Bisa diceritakan seperti apa ini? Nah, terus ini yang dosis ketiga sasarannya siapa? Apa sasarannya? Kalau sebenarnya Kak, kalau vaksin dosis ketiga ini kan dia untuk di awal ini diperuntukkan untuk apalagi yang dosis ketiga ini kan. Ya, di awal ini dia diperuntukkan untuk pelayanan publik seperti kepolisian, mungkin ASN, dan lain-lain. Untuk dosis ketiga ini Kak, dia diperuntukkan sebenarnya untuk di awal, tapi di awal untuk tadi pelayanan publik, misalnya kepolisian, tenaga medis, ASN, dan lain-lain lah, dia yang berhubungan langsung dengan publik itu. Tapi memang betul bahwasanya vaksin booster ini akan diperuntukkan untuk semua masyarakat, karena kalau berdasarkan di naskah NK kan vaksinasi itu baru dianggap lengkap kalau sudah 3 kali vaksin, baru dianggap memenuhi syarat, bukan syarat sih namanya, dia memenuhi imunitas tubuh yang baik kalau sudah vaksin ketiga kalau berdasarkan penelitian. Oke, cukup mungkin. Iya. Jadi tapi sebelum kita akhiri kan intinya
tentu kita sebagai media juga perlu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin. Betul, iya. Karena kan ini untuk kepentingan kita bersama. Sangat betul. Untuk mencapai kekebalan kelompok itu kita mesti vaksinasi lengkap dan cukup divaksin pertama, Kak. Karena kan ini untuk kepentingan kita semua. Kalaupun misalnya kita sudah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, ya kita sudah bebas beraktivitas, walaupun tetap harus memakai masker, jarak dan lain. Oke, ya, saya rasa menarik untuk edisi hari ini yang kita ulas tadi. Ya. Kita akhiri mungkin. Siap. Jadi teman-teman pemirsa Radar Selatan atau sahabat Radar Selatan, sampai di sini dulu bedah editorial kita untuk edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi besok ya, di insyaallah Rabu 9 Februari 2022. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman sahabat Radar Selatan dimanapun berada, jadi yang ingin berlangganan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mau berlangganan cetak juga boleh, berlangganan e-paper juga boleh. Nah, kami siapkan nomor di bawah ini, bisa dihubungi saja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.